cukai rokok kita kan semakin tinggi. Udah tahun 2023 ke 2024 naik, 2024 ke 2025 juga naik, bahkan plannya kalau dulu menterinya masih Sri Mulyani itu di 2025 itu akan naik lagi 10%-an, 10, sekian persen lah. Hanya sebagian orang kalau kita bicara ngomong piramida ya mungkin kerucut yang paling atas aja lah yang mampu membeli rokok premium. Jadi, sorry, jumlah rokoknya tidak berkurang, cuma rokok-rokok premium ini marketnya keambil sama rokok-rokok yang ilegal itu. Jadi kan fenomena sekarang itu cukai rokok kita kan semakin tinggi. Udah tahun 2023 ke 2024 naik, 2024 ke 2025 juga naik, bahkan plannya kalau dulu menterinya masih Sri Mulyani itu di 2025 itu akan naik lagi 10%-an, 10, sekian persen lah. Ya alasannya sih banyak lah, ngeles-ngeles dan lain-lain, cuma kan sekarang harga rokok semakin tidak terjangkau. Rokok yang legal ya, rokok-rokok enak lah kalau kata orang, rokok-rokok enak itu udah semakin tidak terjangkau. Hanya sebagian orang kalau kita bicara ngomong piramida ya mungkin kerucut yang paling atas aja lah yang mampu membeli rokok premium. Dampaknya banyak, dampaknya ada rokok ilegal, rokok salah tempel cukai, sehingga menyebabkan ya semakin banyak merek-merek rokok yang aneh-aneh. Jumlah perokoknya tidak berkurang. Cuma dampaknya itu sekarang si perokoknya ini, jumlah perokoknya tidak berkurang. Cuma rokok-rokok premium ini marketnya keambil sama rokok-rokok yang ilegal itu. Itu ceritanya. Iya kan gua kemarin sempat baca juga tuh si Menteri Keuangan Ya. Pak Purbaya. Namanya keren Purbaya, Cak. Purbaya. Jadi Purbaya ini bilang katanya, kalau lagi diskusi yang bilang tadi kan, cukai lo berapa? 57% katanya. Piraun lo kan. Gede banget kan. Gede banget itu. Ibarat lo bisa sama lo nih ya kan. Kita bagi 200. Ya kan. Lo gua 57, gua 43. Gua 43. Iya betul ya antara pemerintah dan perusahaan rokok. Perusahaan rokok pemerintah industri rokok lah. Bagi betul. 2, masih gedean pemerintah, Rod. Si perusahaan masih harus mikirin bahan baku, karyawan, marketing, ya kan? Ya, betul. Produk, karyawan, marketing, promosi, distribusi, gila, itu, operasional. Itu 47% tuh harus bisa mencukupi itu gitu loh. Betul. Sedangkan pemerintah santai-santai leha-leha lu tinggal bayar. narik duit 57%. Itu gede banget, Rod. Gede banget. Mungkin gini loh, pemerintah tuh semua orang tuh sama rokok kan nggak pernah mikir ya nggak sih? Ya. Ketika orang udah kecanduan rokok, berapa akan dibeli. Betul. Tapi ternyata nggak begitu, Rod. Kalau pribadi gue, lu bilang tadi bener sih. Artinya walaupun misalnya rokok dinaikin, tapi pada akhirnya kan banyak rokok-rokok ilegal. Betul. Dan enak lagi. Enak, terjangkau. Yang penting berasap. Tapi kata sih enak, Rod. Walaupun murah 10.000, 15.000. Jadi gini. Menurut lu gimana? Gini, rokok itu suggest kan sebenarnya kan. Rokok itu kan sampai ke tahap dia nemu rokok yang enak. Ini ngomong rokok ilegal ya. Sampai ke tahap dia dapat rokok yang enak, itu dia ngeluarin berbagai macam rokok. Rokok A diterima nggak kubur, keluar rokok B. Terima nggak kubur, keluar rokok C. Keterima nggak? Oh keterima nih di daerah sini, pertahankan daerah sini, daerah yang lainnya kubur, kasih lagi rokok D. Sampai ketemu rokok yang enak itu mereka itu cepet. Karena memang rokok juga sebenarnya industri yang cepat sih sebenarnya. Karena kalau ada mesinnya jadi gitu. Cuma gini, kalau lu ngomongin selentingan balik lagi ke topik yang tadi, lu kan gue agak sedikit nonton yang full tuh, yang si Pak Purbaya itu. Pak Purbaya kan bilang, kamu naikin cukai rokok, pendapatan kamu berapa? Besar nggak? Besar. Tapi akan lebih besar kalau cukainya diturunin. Ada tuh statement kayak gitu. Lah kenapa kamu naikin? Gitu kalau kata Pak Purbaya. Jadi gini, dulu waktu cukai rokok belum naik, perusahaan-perusahaan ini tertib. Perusahaan-perusahaan besar ini kan, perusahaan besar tuh kan, karena gua bekas kerja gua kan bekas kerja di Gudang Garam ya. Gudang Garam. Gua pernah kerja di Gudang Garam. 8 tahun. 8 tahun. Ya? Jadi gini,
perusahaan rokok itu kan yang paling besar mungkin bisa bilang di Indonesia ini 3 lah ya. Gudang Garam, Sampurna, Jarum. Ada Bentul, ada Class Malt, Nojorono, ada GTI. Nah, ada KTNG. KTNG itu SE. Nah, katanya bukan produk luar ya? Korea. Cuma kan dia punya pabrik di Indonesia kayak gitu, dia produksi di sini gitu. Nah, ada juga di berbagai daerah ada rokok-rokok lokal tuh. Dulu waktu cukai ini belum naik, semua perusahaan tuh tertib bayar pajak. Anggaplah dulu 100 orang yang ngerokok. 100 orang ini tertib ngerokoknya rokok ilegal. Berarti 100 cukai yang rokoknya rokok nggak ilegal dong? Enggak, dulu rokoknya rokok legal nih. Legal maksud lo? Legal ya. Jadi anggaplah dulu 100 orang rokoknya rokok legal. Berarti pemerintah dapat 100 cukai. 100 cukai. Karena rokoknya legal. Sekarang harganya naik nih. Meskipun secara kuantiti nominal cukainya naik, tapi yang ngerokok legal dari 100 mungkin tinggal 20. 80 hilang? 80-nya ngerokok ilegal, yang cukainya nggak masuk ke negara. Sehingga ketika dinaikin cukainya, bukannya pendapatan negara naik, tapi malah pendapatannya turun. Karena tinggal 20 orang yang sumbangsi, masih ngerokok-rokok legal, yang sumbangsi ke negara. Karena rokok ilegal ini tidak ada sumbangsinya ke negara. Gitu. Kan. Jadi, ya mungkin selain negara pengen punya pendapatan lebih dari rokok, di sisi lain tujuan negara menurut gue, dia pengen menekan perokok. Betul. Tapi kan pada kenyataannya perokok tetap banyak ya nggak sih? Harapannya dengan rokok semakin mahal, sebenarnya mungkin bisa diterapkan ini di luar negeri ya. Kan di luar negeri kan kayak gitu, rokok tuh mahal tuh. Mahal banget. Di Australia berapa dolar sampai 20-an sampai $50, berarti 500.000 ya sebungkus ya. Di Singapura juga mahal. Dinaikin cukai rokok dengan harapan jumlah perokok kita berkurang atau mengurangi secara konsumsinya. Itu bisa dilakukan di negara yang taat hukum. Di Indonesia enggak. Sekarang gini di Indonesia. Oke, ku naikin hargamu biar kamu mengurangi jatah rokokmu dan kamu bisa berhenti. Tapi ada substitutnya, rokok-rokok ilegal. Kenapa rokok ilegal bisa jalan? Harusnya kan nggak boleh, rokok ilegal kan bahaya. Ya tapi kan tata kelola kita, aparat kita, lah ya, rahasia umum lah ya. Itu kan ladang basah juga gitu. Di Singapura bisa, karena memang rokok ilegalnya nggak masuk. Di Indonesia, bullshit lah, nonsen itu. Karena hal yang kayak gitu sekarang ini, narkoba dilarang. Habis nggak yang makan narkoba? Enggak juga. Enggak. Minuman keras dilarang, nggak boleh jualan, nggak boleh jual secara umum. Habis nggak? Enggak kan? Enggak juga. Jadi rokok pun sama. Ketika memang itu dilarang, maka akan banyak substitutnya. Justru itu yang malah lebih berbahaya. Yang benar itu adalah aturannya lu perbaiki dulu. Lu tegas dulu dengan aturan, baru mau ngomongin hal-hal kayak begitu. Kalau memang aturannya hukum kita atau aparat kita masih bisa digoyang, ya susah. Kembali lagi. Jadi iya juga ya. sekarang ya kalau bisa dibilang industri sigaret, kalau untuk yang resmi-resmi ya, yang legal-legal, yang profesional, yang bayar cukainya ke pemerintah itu sesuai dengan tagihannya, bayar pajak sesuai dengan tagihannya, ya jujur aja kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Baik itu Gudang Garam, Sampurna, Jarum, bahkan kemarin belakangan baru-baru rame kan. Jarum nggak kawasannya? Gudang Garam itu, Gudang Garam rame itu pengurangan karyawan. Sebenarnya Gudang Garam mungkin itu SDM itu nggak cuma Gudang Garam sih. Gue sih yakin SDM itu adalah kunci terakhir. Dampak dari kebijakan ini, kunci terakhirnya itu adalah pengurangan SDM itu adalah pilihan terakhir lah. Jangan sampai mengurangi karyawan, karena mengurangi karyawan berarti menambah pengangguran. Yang pengennya menciptakan 19 juta pekerjaan nih. Malah sekarang banyak menambah pengangguran kan. Nah, ini juga sih. Tapi kan ya kalau kita belajar 4P kan tadi kan ada produk, ada promotion kan ada promotion, ada juga ada place. Terus price. Jadi kan mungkin yang pertama itu dari 4 ini budget ini yang mana yang bisa gua kurangin? Yang bisa gua kurangin mungkin itu dari kan ada produk, price, promotion, place, promotion. Mungkin yang bisa gua kurangin promotion dulu. Udah nggak ada event-event.
Iya betul. Udah nggak ada event-event. Mana ada event-event rokok sekarang? Nggak mampu mereka. Budgetnya udah nggak ada. Orang dulu gue perhatiin billboard tuh banyak yang Banyak pakai billboard, banyak konser, tiap tahun ada. Di kafe-kafe banyak branding. Sekarang udah berkurang. Banyak berkurang. Karena budgetnya udah nggak ada. Oke. Berarti please, distribusi kan? Kalau distribusinya kita kurangin. Mungkin dulu distribusinya di setiap area ada kantor. Sekarang udah mampat-mampatkan nih. Karena budgetnya udah nggak nutup. Budget distribusi kita udah habis. Oke, price nggak bisa diapa-apain. Kalau kita nurunin price atau mempertahankan price, kita rugi. Kita naikin price-nya agar bisa compete nih. Kita bisa bertahan, perusahaan kita masih bisa menghasilkan profit lah, meskipun profitnya turun. Price-nya dinaikin. Dampaknya adalah ya semakin kecil yang belinya, omset semakin turun, profit juga turun kan. Mau nggak mau produk ini banyak, operasional, SDM, mesin, listrik dan lain-lain, kebutuhannya dan lain-lain. Dari ini kita pretelin lagi mana yang bisa kita korbankan agar perusahaan itu tetap berjalan. SDM berkurang. Iya, jadi ya udah karena ke omset kita udah nggak, dulu mungkin laku 1 juta batang. Karena omset kita sekarang udah nggak 1 juta batang tiap bulan, mungkin tiap bulan cuma setengahnya. Berarti beberapa pabrik tutup. Oh masih turun juga. Oh ya udah, berarti mau nggak mau produksian kita kalau dengan 1.000 orang dapatnya sekian, kita cuma omsetnya cuma setengahnya, berarti setengah orang ini yang bikin itu kita hilangkan. Gitu. Ya untuk bertahan seperti itu. Nah, seharusnya ini kalau kita langsung, kalau menurut gua, ya bukan gara-gara gua dulu pernah kerja di gudang garam ya. Cuman kalau gua lihat sih, kalau memang mau perbaiki dulu tata hukumnya, perbaiki dulu celah-celahnya yang masih bocor, baru ngomongin ke arah sana. Oh kita mau kayak Singapura, biar perokoknya berkurang. Oh kita mau kayak di Australia atau di manapun lah yang bisa berkurang dengan dinaikin harganya. Nonsens lah. Rokok 10.000 aja masih banyak. Iya juga sih. Mereknya udah aneh-aneh. Malah Klub-klub bola tuh banyak yang bikin rokok ini loh. apa? Linting itu. Yang linting. Karena itu udah jadi budaya, Dok. Jadi gini, rokok itu kan di Jawa terutama ya, itu kan udah jadi budaya, tradisi yang susah untuk dihilangkan. Meskipun ya lo sebagai dokter pasti kan ada analisanya sendiri ya, bahwa rokok itu kurang baik bla 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 bla. Orang Indonesia mana mau sih dengerin kayak begitu. Mbah-mbah gue juga sampai ratusan tahun dia ngerokok hidup-hidup aja ya, karena ya banyak lah variabelnya, banyak banget yang kita mungkin nggak tahu gitu. Iya juga sih ya, maksudnya kan ternyata setelah dinaikin harga rokok, cukai dinaikin, mungkin harapan pemerintah untuk nurunin angka perokok gitu, tapi tetap aja kan pengguna rokok itu mungkin nggak berkurang, mungkin tumbuh. Betul. Malahan dengan adanya rokok ilegal bisa jadi, Rod, menurut gue ya, penggunanya jadi tumbuh, Rod. Artinya anak sekolahan yang punya budget terjangkau 10-15 ribu, iya. Dulu kan minimal rokok itu ya sekitar 25 20 lah. Sekarang kan rokok 10 ribu juga banyak dan yang ini banyak lagi. Di bawah 10 ribu aja ada. Ya, artinya kan ini cara pemerintah kalau memang begini malahan bukan menekan angka perokok, malah meningkatkan angka perokok, terutama buat anak-anak yang masih sekolah gitu kan. Karena kalau gue perhatiin ya kan teman gue juga kan ada yang ngerokok legal gitu kan. Loh kok rokoknya bagus gitu ya. Mau dari kemasannya, rokoknya udah kayak rokok bagus, kayak rokok premium ya. Padahal harganya cuma 15.000. Sebenarnya itu apa? Memang betul apa? Budget rokok itu untuk produksi itu kalau dia udah skala besar itu jadi murah kan, Dok. Jadi kan kalau kita produksi yang skala besar itu kan lebih mampat lagi kan. Paling dari satu batang itu ongkos produksinya mungkin sekitar 1.000 misalnya. Nggak nyampe. Berapa ratus rupiah gitu kan. Misalkan gitu. Cuman kan yang jadi problem itu adalah cukainya tinggi banget. Jadi memang oke, aku jualan nih 100.000, 57.000-nya tuh udah diambil sama pemerintah. Gue tinggal hidup dengan 47.000. 47.000 betul. Iya, jadi mau kayak gimana lagi gitu. 43.000. 43.000-nya buat karyawan, buat promosi, buat ini, buat itu gitu. Jadi parah banget lah. Masih hidup aja masih jago gitu kan. Kalau dulu memang seger, dalam artian seger itu ketika cukainya masih sekitar 18%, 20%, terakhir kan 24% gitu. Terus naik gila-gilaan tuh berkali-kali lipat jadi 57% kan. Itu masih seger sebenarnya di industri rokok tuh. Seger dalam artian bisa buka lapangan pekerjaan banyak gitu. Karena ya perokok Indonesia paling banyak sih. Laki-laki perokok
itu paling banyak di dunia itu di Indonesia. 97% Anjir. laki-laki di Indonesia Laki-laki itu, dewasa ya? laki-laki dewasa 97% itu ngerokok gitu. Itu kan untuk para pebisnis, ladang nih, nyayur nih gitu. Iya juga ya. Cuman ya kita bahas ini bukan berarti kita pro perokok ya. Iya. Ini kan cuma kita lagi lihat sudut fenomena pandang aja dari ya. Segi yang lu bilang tadi ya. Betul. Berarti dengan statementnya si Purbaya ini, ya lu setuju lah ya, artinya menurunkan cukai rokok gitu loh. Bisa direview sih. Iya. Menurunkan cukai rokok itu bisa jadi salah satu alternatif atau salah satu alternatif kebijakan yang bisa dilakukan. Cuma mungkin coba direview agar kita win-win solution lah. Ya, Jadi mungkin nggak seperti dulu, ibaratnya 18%, mungkin di 30. iya, gitu lebih ya. turun lagi sehingga win-win solution, perusahaan ini bisa jalan Bisa lagi, jalan lagi. dipenuhi kebutuhannya, Sama- rokok ilegal semakin berkurang. Iya. Terus? Terus juga ditegakkan hukumnya Betul. gitu. Karena gini, once ketika perusahaan-perusahaan rokok resmi ini semakin banyak, devisa negara semakin tinggi karena mereka taat bayar pajak, bayar cukainya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang ini yang tidak, yang ilegal itulah mereka kan mungkin mereka cetaknya, mereka tuh juga punya rokok legal tuh punya dok. Jadi misalkan rokok A nih ya, dia punya rokok ilegal. Dia tuh sekitar mungkin 20%-nya tuh punya rokok legal. Itu yang dilaporkan ke pemerintah. Yang 80%-nya yang ilegal ini yang nggak dilaporkan. Mau dilaporkan kayak gimana, orang ilegal kok, orang cukainya beda gitu. Jadi yang dilaporkannya itu tidak sesuai itu. Bukan berarti dia nggak ada cukainya. Ada beberapa rokok yang nggak ada cukainya gitu. Cuma yang dilaporkan nggak sesuai. Yang lu harusnya bayarnya 100 miliar, lu coba bayarnya 20 miliar. Sedangkan ini sedikit nggak sedikit ya bayarnya segitu gitu. Oh, paham, Dia paham. pure apa adanya gitu. Iya. Kayak Lu- gitu. Karena lu udah di rokok cukup lama berarti. Iya. Jadi tahu problemnya tuh tentang Tahu. ini ya. Tapi bukan berarti kita nyuruh kalian ngerokok, enggak. Iya. Kalau Ini bisa kita ya bukan bahas tentang rokok merokok. Karena Iya. kan pada kenyataannya ketika rokok dinaikin cukainya, devisa negara malahan nggak naik kan dari nggak rokok. nggak naik. Dan perokok pun nggak menurun angkanya gitu kan. Semakin bertambah. Ya, gua yakin semakin bertambah. Iya. Karena banyak rokok-rokok ilegal yang harganya sangat terjangkau dan itu bisa dibeli oleh anak sekolah. Betul. Ketengan 1.000. Katanya 1.000. Iya, itulah. Cuman ya kembali lagi kita lagi nggak ngebahas. Ayo kalau ngerokok biar keren, enggak. Ngerokok tuh juga ya pasti ada dampaknya. Sama kayak makan gula juga ada dampaknya. Semua hal yang berlebihan tuh ada dampaknya. Nah, ada dampak negatifnya lah ya. Kembali lagi ke kalian, monggo yang mau ngerokok silakan, nggak mau ngerokok pun lebih baik Ya, gitu. iya. Toh juga kalau bisa juga pakai uang kalian juga belinya Iya. gitu. Ya uang rokok 20.000, mau beli rokok atau mau beli makanan, ya lebih baik beli makanan gitu kan. Cuma kembali lagi bahwa ada beberapa kebijakan-kebijakan yang menurut kita di negara ini agak kurang pas sehingga berdampak Iya betul. menghambat untuk beberapa aspek gitu itu sih. Gitu ya dok ya. Oke, iya. Oke. Nanti kita bahas apa lagi? Siap. Kayak bahas. Mungkin bahas tentang kesehatan atau ya? Boleh nanti kita bahas tentang kesehatan. Tunggu aja di Next video ya. video kita. Oke.